Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan seair, jumpa lagi di channel Jagat Mubitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan kita semuanya. Kiai Haji Alwi Nur Alam menyampaikan beberapa hal terkait tesis Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani. Beliau sangat terima kasih ada mujadid muda yang berani membuka cakrawala baru sebagai pembaharu di bumi Nusantara ini terkait membedah dzurriyyah atau nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran-gambaran pokok beliau sampaikan dengan mengutip kitab Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun dalam hari ini sebagai rujukan, sebagai hujah beliau untuk menyampaikan pembelajaran pokok kepada masyarakat luas. Kiai Haji Alwi Nur Alam memang mempunyai sebuah power untuk bagaimana bisa menggerakkan kekuatan dasar para jawara-jawara di daerah Jawa Barat terutama Banten untuk bergerak bersama-sama meluruskan sejarah yang dipandang perlu, karena sudah saatnya untuk bagaimana para bani Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah dari Trah Wali Songo untuk bangkit bergerak bersama-sama dalam meluruskan sejarah untuk kembali kepada marwah ajaran Wali Songo. Sekali lagi mohon maaf engkari kagamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Sehat dulur. Ada cerita nih, baru kemarin istri saya itu silaturahmi sama uaknya di salah satu pondok pesantren pusaka lah kalau di kota Bandung ya. Kemudian setelah ketemu, uaknya bilang gini, mana cenah si Kiai cenah itu lagi beresin buku katanya. Buku apa? Itu buku tentang kisruhnya Oknum Mbak Alwi sama Bani Wali Songo yang lagi rame-rame ayun. Oh nyanya tah cenah gitu ke istri saya teh. Iya cenah. Di pesantren ini juga cenah ada salah satu mantu yang baru nikah kemarin yang akunya teh Habib. Jadi si Habib ini teh nikah dengan salah satu anak perempuan orang yang punya pondok pesantren. Kata istri saya teh, tak cenah si Habib cenah pika sebeleun cenahnya sombong, merasa pang hebatna we cenah gitu. Kalau ada undangan pengajian teh ya kelompoknya aja lah gitu, etnis Arab. Para habaib yang diundang teh kiai mah cenah nggak pernah diundang, nggak pernah ditanya cenah gitu. Pokoknya mas songong cenah teu pikir sepen, nggak menyenangkan cenah orangnya. Sombong, nggak mau bergaul, merasa tinggi, menganggap rendah cenah sama pribumi, sama kiai yang ada di kita. Saya bilang gini sama istri saya, coba kalau ada oknum Habib ketemu sama saya model begini, sombong, songong, merendahkan kiai dan ulama datul ulama, merasa ras paling mulia, ras paling super di muka bumi, merendahkan orang lain, diseret ku aing mah. Bib, hati-hati Bib, ente ketemu sama saya kelakuan gak robah, pegang omongan saya, ente diseret ku aing mah. Kita lanjut. Insya Allah kalau secara materi buku yang sedang digarap ini sudah selesai lah, 30 bab. Ya dikit-dikit lah, ada yang masih perlu diedit, tambah sana tambah sini. Ini ada yang ingin saya bacakan sedikit, bab 18 dengan judul NU adalah benteng dari gerakan separatis dan pemberontakan. Bahwa NU begitu penting bagi bangsa ini, makanya kita ini digerogoti terus satu sama lain. Dan kita tidak akan pernah dibiarkan hidup tenang. NU telah menjadi perekat antar ormas Islam dan perekat lintas keimanan di negeri ini.
Hal ini menjadi sasaran utama operasi intelijen dari berbagai pihak. Operasi intelijen ini licik, halus. Mereka jejalkan orang yang mengaku Nahdiyin tapi sebenarnya mengobok-obok dari dalam. Mereka membentuk organisasi tandingan dan sebagainya. Ini sebagai upaya untuk memecah belah NU. Orang Islam itu paling gampang dihasut dan dipecah belah setelah diberikan kepentingan-kepentingan politik. Dan hari ini, kepentingan-kepentingan politik itulah yang mencerai-beraikan kita. Oh, orang NU itu gemarnya menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib dan dipecah belahlah dari dalam. Dan pada hari ini membentuk sebuah militansi yang luar biasa yang keluar dari rel, keluar dari basis-basis tasawuf ulama-ulama NU. Andaikan masyarakat awam mengetahui seluk-beluk dan betapa bahayanya sistem dan produk lanjutan imperialis setelah mereka hengkang dari tanah jajahannya, sudah barang tentu masyarakat awam tidak akan mudah dicekcoki dengan berbagai fitnah dan informasi yang merusak keimanan mereka dan mengikis rasa nasionalisme atas bangsa dan negaranya sendiri. Nabi SAW tidak pernah menciptakan generasi pendusta dan perusak sejarah manusia. Tapi justru saat ini generasi pendusta dan perusak sejarah kemanusiaan dikembangkan oleh para pesulap handal dan konspirator dengan mengatasnamakan anak cucunya Nabi SAW. Dan semoga Allah menyelamatkan mereka dengan rahmatnya dan mengembalikan mereka ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ilmu adalah penggerak alam semesta ini, sehingga akal manusia pun ikut bergerak di dalamnya. Tidaklah akal manusia bergerak kecuali manusia-manusia yang berilmu. Ilmu adalah makanan dan nutrisi bagi akal manusia. Sebanyak apapun ilmu menawarkan dirinya kepada akal manusia, tinggal tergantung kesiapan dan kemapanan akal manusia dalam hal menerimanya. Ilmu adalah perhiasan akal manusia dan manusia akan tampak indah dan mulia dengan memakai selendang dan mahkota ilmu pada akalnya. Hazrat Inayat Khan pernah berkata, sifat ilmu sama dengan sifat air dan tanah. Apabila engkau tidak cukup menggali, yang engkau peroleh hanyalah air yang keruh. Apabila engkau cukup menggali, yang akan engkau peroleh adalah air bersih dan jernih. Orang yang paling mengenali dan mengetahui air sumur itu bersih dan jernih hanyalah para penggali sumur. Sedangkan masyarakat hanya mengambil air dari sumur hasil dari usaha para penggali sumur. Air sumur yang bersih dan jernih dengan air sumur yang terlihat bersih dan jernih lalu dimasukkan racun oleh para penggali sumur tidak ada bedanya, karena sama-sama terlihat bersih dan jernih. Karena itu, aktor utamanya adalah penggali sumur dalam hal kejernihan dan kesehatan air sumur. Begitu pula dalam hal sejarah. Yang menjadi aktor utamanya adalah para penggali sejarah, bukan pembaca sejarah atau penikmat kisah-kisah sejarah, apalagi masyarakat awam yang tidak pernah menjadi penggali sejarah. Karena itu percayakanlah dalam setiap hal kepada para ahlinya. Dan ingat, bila kita melawan iblis dengan fakta, maka iblis pandai memutarbalikan fakta. Bila kita berdebat dengan iblis, maka iblis pandai merangkai kata. Dan camkanlah bahwa iblis adalah pendengki nomor wahid di seantero jagat dan pemilik ras terbaik dari jenisnya. Karena ia memiliki 3 DNA api dalam dirinya. 1, api permusuhan. 2, api kedengkian. Dan kutip saja sedikit, kita bacakan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa segala sesuatu yang menjadi tumpuan semua orang harus memiliki fanatisme. Jika kenyataannya seperti ini berlalu kepada para nabi, pada mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa, maka bagaimana menurut Anda tentang orang lain yang tidak memiliki kemampuan luar biasa untuk menguasai sesuatu hanya dengan fanatisme? Jadi maksud dari Imam Ibnu Khaldun ini bahwa untuk menguasai sesuatu, menguasai negara, menguasai masyarakat, itu dibutuhkan adalah fanatisme.